Oke, Mas Adi, sekarang begitu banyak pelanggarannya nih. Sekarang ini kan kita bersangka baik bahwa orang kalau yang tidak tahu kan tidak melanggar. Jadi orang yang tidak tahu dan orang gila itu tidak kena hukum. Karena presidennya bukan orang gila, tapi hanya orang yang tidak tahu. Tugas kita dalam mengingat. Jadi kalau setelah hari ini, setelah tayangan ini diupload, dan presiden masih cawe-cawe soal pemilu, maka aparatur pemerintah, aparatur negara, TNI, Polri bisa mengingatkan kalau boleh juga menangkap karena melanggar konstitusi. Oh, menangkap ini seru nih. Karena selama ini kita pikir cuma memakjulkan. Karena sudah melanggar itu mungkin nanti tinggal teman-teman di aparat hukum menafsirkannya seperti apa kalau sudah melakukan pelanggaran ini. Apakah dia mengingatkan TNI, Polri mengingatkan parlemen agar ini di-impeach, segera dilaksanakan impeachment prosesnya, atau seperti apa. Tapi setelah ini diupload, maka setiap perbuatan presiden Joko Widodo yang cawe-cawe masalah urusan pemilu itu adalah sudah resmi pelanggaran yang sudah resmi, karena kita sudah mengingatkan. Kemarin kan kita belum mengingatkan soal ini. Bagus. Kita masih menyindir-nyindir soal presiden kencing di boh-boh gitu. Dan masih bisa soal etika terus ya. Soal etika terus, ini sudah pelanggaran tertulis. Nah, sekarang Mas Adi, kalau DPR yang seharusnya menjadi salah satu pelaksana konstitusi, begitu melihat presiden melanggar sumpahnya, kan demi Allah saya berjanji akan melaksanakan tugas sebagai presiden, tidak akan taat pada konstitusi dan undang-undang, dan itu kan ini yang melanggar. Nah, sekarang DPR-nya seperti itu, apa yang bisa dilakukan? Nah, jadi di dalam situasi seperti itu, maka mahasiswa, gerakan moral, kita semua civil society untuk mengingatkan DPR bahwa tugas kalian ini loh. Bikin pengawasan, kan tugas konstitusi DPR itu ada 3. Bikin undang-undang, bikin anggaran, sama pengawasan. Nah, bikin undang-undang diserahkan kepada pemerintah, anggaran diserahkan kepada pemerintah, pengawasan dilepas. Jadi ngapain mereka? Nah, jadi sekarang ya mereka jadi orang gajian aja. Gajian dan berlimpah ruah. Nah, cuma memang dalam kondisi tertentu, parlemen itu kan ada dua jenis. Satu parlementer, satu lagi ekstra parlemen. Nah, jadi kalau parlemen yang di kantor di Senayan itu off, maka ekstra parlementer harus jalan. Ini sama-sama juga konstitusional, yang kita demokrasi parlemen juga. Jalanan ya. Parlemen ekstra parlementer lah, parlemen jalanan itu kekuatan moral ya, kita semua kan ini juga bagian dari kekuatan moral. Itu tidak ada masalah. Nah, persoalannya lagi adalah menurut Sadek juga Denny Indrayana, menurut Melki Ketua BEM UI dan juga Denny ahli tata negara, yang paling mencolok pelanggaran konstitusi, pelanggaran undang-undang hari ini dilakukan oleh Presiden Widodo adalah ikut campurnya cawe-cawenya di dalam pemilu. Dan itu secara telak melanggar etika, juga melanggar konstitusi yang tertulis. Nah, ini menarik sekalian, karena selama ini kita berkutat dengan masalah etika. Kita sebut presiden dengan menjadi tim ses, capres tertentu, dengan menyulap istana menjadi posko pemenangan capres tertentu, itu melanggar etika. Itu kita pikir ini melanggar etika, ternyata melanggar konstitusi juga. Ada apa ini? Kenapa? Di pasal 22E konstitusi Undang-Undang 45 itu bahwa pemilu dilaksanakan secara rahasia, jujur, adil. Nah, bagaimana mungkin tercipta kejujuran, keadilan kalau presiden penguasa tertinggi di Republik ini masuk di dalam kontestasi, ikut campur mengatur. Itu kan dijamin ketidakadilannya dari awal sudah tidak adil. Tidak fair ya. Tidak fair. Nah, kemudian dia kan bilang bahwa dia merasa tidak ikut campur di dalam pemilu. Nah, kemarin itu di dalam musra itu dia menyebutkan bahwa dia membisiki ketua-ketua partai. Mengaku. Dan ini kan pelanggaran. Nah, kemudian dia pikir kan pemilu itu baru dimulai setelah ada pendaftaran. Padahal menurut Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, tambah canggih dia. Di pasal 167 ayat 1 itu menyatakan bahwa pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari pencoblosan. Saya sempat baca sedikit, itu minimal selama 20 bulan. 20 bulan. Bisa lebih panjang lagi. Bisa lebih panjang. Jadi sebetulnya sih begitu pemilu masuk
diumumkan akan ada pemilu, maka seluruh aparatus pemerintahan harus off dari kegiatan pemilu. Harus off, betul. Tentara, polisi, PNS segala macam. Apalagi presiden. Jadi tidak boleh terlibat karena ini kan harus kuncinya kan di jujur dan adil itu. Konstitusi menyebutkan bahwa pemilu harus jurdil, bebas rahasia. Nah, kemudian undang-undang pemilu menyatakan bahwa itu selambat-lambatnya dimulai 20 bulan sebelum hari H. Jadi ketika ini sudah terjadi maka sudah terjadi pelanggaran undang-undang, pelanggaran konstitusi. Nah, mungkin saya yakin betul bahwa Widodo ini nggak tahu undang-undang ini, karena kan ketika dia masuk menjadi presiden hanya membacakan sumpah, kemudian dia berasal dari Balai Kota, kemudian gubernur yang tidak pernah mempelajari konstitusi. Atau kalaupun tahu, dia nggak mau tahu, nggak ada urusan. Yang penting saya yakin nggak tahu. Nggak pernah baca. Nggak pernah baca. Ya. Karena di sebutannya juga nggak ada ahli tata negara. Justru kan benar-benar. Justru kan pakar hukum. Tapi tata negara? Bukan tata negara, dia politisi. Oke. Mahfud juga ahli tata negara, studinya, disiplinnya. Tetapi kan ketika di dalam kementerian itu dia menjadi politisi. Berbeda. Nah, jadi ahli tata negara kayak Denny ini di luar. Kemudian Refli ahli tata negara, paham soal ini. Dan dulu Gus Dur selalu minta nasihat soal ketatanegaraan dari Profesor Harun Ar-Rasyid. Yang di luar. Dia kalau mau bikin sesuatu dia tanya dulu, Prof Harun, saya biasanya diutus, menyebutnya dia di Rawamangun, di kompleks dosen di Rawamangun. Oh, ini nggak bisa Gus, presiden nggak boleh ini melanggar konstitusi. Oh begitu ya. Terus dan dia mau denger ya Gus, mendengarkan karena dia pengen tahu, kemudian dia panggil ahlinya dan pasti didengerin lah. Ya. Jadi bahkan ketika Gus Dur minta usulan bahwa presiden nanti akan mengusulkan perubahan konstitusi terhadap profil, itu nggak boleh, presiden itu ngimpi mengubah undang-undang aja nggak boleh. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Oh begitu kan. Kalau minta 3 periode, mimpi apa? Nah itu juga pelanggaran udah nggak boleh. Jadi serius loh Mas, mereka tetap gerilya loh Mas. Nah ini kan begini, soal keterlibatan di dalam pencalonan itu. Seorang presiden, misalnya dia pernah bermimpi, aku bermimpi nih pengganti saya ini Edi Mulyadi. Kemudian saya ngomong itu nggak boleh. Saya ngimpi saya digantikan oleh Edi Mulyadi. Itu bisa berpengaruh kepada secara politik. Bentar, Mas Adi, itu penting Mas Adi bilang. Kalau seorang presiden bermimpi, misalnya pengganti saya si X, Edi Mulyadi lah, lalu dia sampaikan, itu memang nggak boleh. Karena titah presiden akan diterjemahkan oleh bawahnya sebagai perintah. Bagi hukum yang harus dipatuhi. Wah, bahaya benar-benar. Jadi mimpi pun nggak boleh, apalagi ini menyatakan, mempromosikan. Membisikkan para kelompok itu dibisikkan tuh ya. Kemudian satu hal lagi, bahwa presiden itu adalah kepala pemerintahan, kepala negara, kepala seluruh rakyat Indonesia, seluruh ormas, kepala seluruh partai politik. Jadi tidak boleh hanya memanggil ketua-ketua partai tertentu yang dia suka. Apalagi itu kepentingan pemilu. Dia bisa memanggil semua pemimpin partai politik. Dia bilang, menurut perintah konstitusi pemilu itu harus jurdil. Coba kalian laksanakanlah ini dengan baik, segala macam. Dia nasihati semua partai politik. Tapi bukan ini Mas, soal begitu. Kan ini kan yang kemarin itu kan yang Nasdem misalnya tidak dipanggil karena dia sudah punya koalisi. Nah, itu nggak boleh. Dan itu pengakuan dia loh, eksplisit ketika ditanya wartawan di Sarinah Tamrin, pusat perbelanjaan Sarinah Tamrin, dia mengatakan, kenapa Nasdem datang? Kan Nasdem sudah punya koalisi sendiri. Nah, ini kan kita kan ngomong strategi. Masa ini kan sudah membentuk 2 kubu strategi, kami dan kalian, kan begitu. Ya kan? Nah, jadi karena itu sudah berjarak, jadi nggak boleh pemimpin negara itu pemimpin seluruh partai. Oke, Mas Adi, sekarang begitu banyak pelanggaran ini. Ini kan kita bersangka baik bahwa orang kalau yang tidak tahu kan tidak melanggar. Jadi orang yang tidak tahu dan orang gila itu tidak kena hukum. Karena presidennya bukan orang gila, tapi hanya orang yang tidak tahu. Tugas kita adalah mengingat. Jadi kalau setelah hari ini, setelah tayangan ini diviralkan, dan presiden masih cawe-cawe soal pemilu, maka aparatur pemerintah, aparatur negara, TNI, Polri bisa mengingatkan, kalau boleh juga menangkap karena melanggar konstitusi. Menangkap ini seru nih. Karena selama ini kita pikir cuma memakjulkan. Karena sudah melanggar itu mungkin nanti tinggal teman-teman di aparat hukum menafsirkannya seperti apa kalau sudah melakukan pelanggaran ini. Apakah dia mengingatkan TNI, Polri mengingatkan parlemen agar ini di-impeach, segera dilaksanakan impeachment prosesnya, atau seperti apa. Tapi setelah ini diupload,
maka setiap perbuatan Presiden Joko Widodo yang cawe-cawe masalah urusan pemilu itu adalah sudah resmi pelanggaran yang sudah resmi, karena kita sudah mengingatkan. Kemarin kan kita belum mengingatkan soal ini. Bagus. Kita masih menyindir-nyindir soal Presiden kencing di bawah-bawah gitu. Dan masih bisa soal etika terus ya. Soal etika terus, ini sudah pelanggaran tertulis. Nah, pertanyaan saya Mas sebagai penutup barangkali, ini DPR yang seharusnya mengetahui Presiden melanggar konstitusi dan perundangan harusnya menggelar sidang dalam bentuk untuk memasukkan. Oke, satu tidak dilakukan. Kedua, TNI dan Polri sebagai garda terdepan Polhukam kita harusnya menangkap nanti tidak lakukan juga. Nah, apa yang dilakukan? Nah, menurut saya sih begini, mungkin kayak TNI Polri juga mereka Presiden orang kabinet yang nggak paham konstitusi, DPR aja nggak paham konstitusi, tidak paham perintah konstitusi. Faktanya kan dia menyerahkan kewenangan anggaran kepada eksekutif, menyerahkan undang-undang, pembuatan undang-undang kepada eksekutif. Jadi dia tidak paham nas. Jadi ini juga sekalian ini acara kita mengingatkan DPR legislatif, eksekutif, yudikatif, bahwa ada konstitusi yang dilanggar dalam proses hari-hari pemerintahan hari ini. Jadi kalau setelah ini kalian membangkang juga menganggap ini tidak ada masalah, dan kalau TNI Polri juga diam saja, kan masih ada mahasiswa, Melkisadek dan kawan-kawan, BEM UI dan BEM-BEM yang lain pasti paham juga. Nah, yang menarik kan alasan Melkis dan kawan-kawan. Dia bilang, kenapa dia concern sekarang ini? Karena dia bilang, Mas, kalau kita tidak memperbaiki keadaan seperti ini, ke depan kan masa depan ini kan milik kita. Jadi dia bilang, kami ini bergerak, hari ini bergerak, mahasiswa bergerak itu untuk memperbaiki masa depan dirinya sendiri. Dan anak cucunya kelak lagi ya. Jadi, nah dalam tahap itu saya bilang, ini sudah pemikiran yang bagus. Dulu kita visioner. Dulu kan kita, masa depan kita ikut bapak kita yang memperjuangkan. Nah, ini anak-anak ini sekarang dahsyat. Dia memperbaiki masa depannya karena dia bilang, ya teman-teman di kampus, sekarang ini ada kita di kampus, Mas, kalau saya selesai nanti juga kerja apa? Ada lapangan kerja enggak? Dengan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang negatif, dengan korupsi yang luar biasa, dengan pemerintahan yang ngaco, melanggar konstitusi setiap hari, apa yang kita bisa harapkan ke depan? Nah, jadi sampai di situ kita wajib mendukung, karena kita tidak bisa menjanjikan masa depan mereka, kita wajib mendukung mereka perjuangan mereka ya. Kita coba mendukung perjuangan mereka memperbaiki masa depan mereka. Nah, sendiri. Dukungan ini Mas, saya kan juga termasuk yang sempat di jalanan ya. Terus terang aja, dukungan buat mahasiswa itu doa pastilah doa ya, tapi mohon yang lebih konkret ya, logistik apa lagi. Tapi begini, kalau anak-anak itu sudah turun, dia yakin dengan dirinya, dia turun, itu Tuhan pasti akan turun. Allah menggerakkan hati orang-orang itu menurunkan logistiknya. Betul. Jadi sekarang ini sikap kita, karena kita sudah uzur juga, tidak bisa berbuat banyak kecuali cuma ngomong ini. Jadi kita mendukung anak-anak kampus memperjuangkan dirinya sendiri di jalan masa depan. Oke, bagus banget.